Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'usu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita haturkan ucapan alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmatnya, atas karunia-Nya kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang mulia ini. Di bulan yang penuh dengan barokah. Di bulan yang semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang seluruh amal dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan karunia besar bagi kita semuanya. Dalam situasi seperti ini, alhamdulillah, nikmat terbesar setelah iman dan Islam adalah kesehatan. Dan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalani dan bisa mengambil manfaat dan keuntungan yang sangat besar di bulan yang mulia ini. Dengan berpuasa, dengan bertilawatul Quran, dengan berzikir dan melakukan amal-amal soleh lainnya. Tentu kami di sini senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Semoga seluruh amal kebajikan yang dilakukan di bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya di surah Al-Baqarah ayat yang ke-187, ketika Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian hingga betul-betul tampak bagi kalian benang yang putih dari benang yang hitam dari waktu fajar. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala diletakkan di ayat-ayat yang berkaitan tentang puasa di bulan Ramadan dan juga hal-hal yang berkaitan dengannya. Salah satu di antaranya adalah menjelaskan tentang dua fajar, yaitu yang disebut fajar shadiq dan fajar kadzib. Fajar shadiq dan fajar kadzib. Apakah yang dimaksudkan dua fajar tersebut? Para pemirsa rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, selama belum terdengar azan subuh yang disebut sebagai fajar shadiq, seseorang diperbolehkan untuk tetap makan dan minum, dan juga mohon maaf, bolehnya berhubungan badan suami dan istri. Bahkan fajar sebelum datangnya azan subuh, seseorang dianjurkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa menambah sholat sunnahnya di malam hari,
mungkin bisa menambahkan amal-amal soleh lainnya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika datang azan subuh yang disebut sebagai fajar shadiq, maka seseorang tidak lagi diperkenankan untuk makan dan minum, tidak lagi diperkenankan untuk berhubungan badan bagi suami istri. Karena itulah dimulainya seseorang menjalani ibadah yang disebut berpuasa. Puasa secara pengertian bahasa adalah al-imsak, yaitu seseorang menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, ada istilah fajar shadiq dan fajar kadzib. Fajar kadzib adalah fajar yang dibuat-buat oleh syaitan, yang cahayanya di ufuk timur terasa terang namun lurus ke atas. Sedangkan fajar shadiq adalah disebabkan karena pengaruh matahari yang sudah muncul di bawah ufuk, sehingga kemudian pengaruh dari sinar matahari tersebut merata utara, selatan, dan ke atas menyeluruh hingga kemudian semakin terang dan semakin terang hingga matahari itu terbit di ufuk timur. Sedangkan fajar kadzib, setelah terang yang dibuat oleh syaitan yang lurus ke atas itu diikuti dengan gelap beberapa saat dan baru kemudian muncul fajar shadiq. Kenapa disebut fajar shadiq? Karena itu adalah pengaruh dari tipu daya syaitan agar seorang manusia, mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa bahwa itu adalah sudah waktu subuh, hingga orang tidak melaksanakan ibadah dan kemudian melakukan aktivitas yang lain, atau bahkan mungkin dia tidur kembali sehingga dia terbangun sudah melewati waktu subuh dan dia tidak melaksanakan sholat subuh. Nah, kemudian fajar shadiq adalah fajar yang betul-betul memang itu fajar, maka juga bisa diistilahkan dengan subuh, bisa diistilahkan dengan falak. Allah katakan dalam Al-Quran, innallaha faliqul habbi wan nawa. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memecah benih hingga kemudian muncul tunasnya. Fajar disebut fajar, fajar disebut falak, karena cahaya matahari atau sinar matahari itu memecah kegelapan di waktu malam. Maka di situ Allah menyebutkan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi benang putih dari benang yang hitam. Yang dimaksudkan benang putih adalah cahaya terang di ufuk timur, yang seperti itu juga disebut sebagai as-subhu, yaitu waktu pagi atau waktu yang mulai terang disebabkan karena munculnya atau pengaruh sinar matahari dari bawah ufuk. Fajar juga disebut fajar karena cahayanya menyeluruh merata ke utara dan ke selatan dan juga ke atas, hingga kemudian terus diikuti dengan cahaya terang hingga yang disebut namanya tulu'us syams, yaitu terbitnya matahari. Nah, hadirin dan para pemirsa rahimakumullah, ini betul-betul dijelaskan oleh Al-Quran. Tentu ada hikmah. Yang pertama adalah agar seorang muslim berhati-hati di dalam berpuasa, terutama ketika di waktu sahur, karena waktu sahur adalah waktu yang utama, agar kemudian seseorang memperbanyak diri beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka itu beristighfar. Oleh karena itu, sebagian para ulama mengatakan
di antara waktu terbaik seseorang untuk bermunajat kepada Allah adalah di waktu sahur. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga akhir malam untuk memberikan dan mengabulkan bagi mereka yang berdoa kepada Allah dan juga memberikan ampunan bagi mereka yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu sebisa mungkin, hadirin rahimakumullah para pemirsa, di waktu sahur itu jangan dihabiskan hanya untuk makan dan minum semata, tetapi luangkanlah sejenak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Luangkanlah sejenak untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya memungkinkan. Gunakan juga untuk sholat, sujud dan rukuk sejenak untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil manfaat dan keuntungan di bulan Ramadan. Dan kemudian silahkan dilanjutkan untuk makan dan minum sebagaimana sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian karena sahur itu adalah memberkahi. Kenapa memberkahi? Karena di dalamnya ada ittiba'us sunnah, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pun juga bersabda, la yazalun nasu bil khair, senantiasa manusia itu dalam kebaikan ma akharus sahur, selama mereka itu mengakhirkan sahur. Nah, sehingga kemudian hadirin rahimakumullah, penjelasan mengenai tentang fajar kadzib dan fajar shadiq ini, selain agar seorang muslim berhati-hati dalam beribadah kepada Allah agar tidak tertipu oleh tipu daya syaitan, dan juga betul-betul seorang muslim mampu melihat pengaruh yang ada di dalam dirinya, bisikan-bisikan yang ada di dalam dirinya, apakah dia beribadah itu betul-betul karena bisikan nur ilahi, ya, petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam dirinya, sehingga di dalam beribadah dia memperhatikan aturan-aturan yang sudah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah justru dia mengikuti perasaan yang bisa jadi itu adalah ditimbulkan dari syaitan, sehingga kemudian orang terjebak pada hal-hal yang dia mengharap dan berharap dan menginginkan adanya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun justru tidak demikian. Maka di sini kemudian hikmah yang kedua adalah agar mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini berhati-hati, ya, berhati-hati dan waspada terhadap pengaruh-pengaruh syaitan di dalam saat-saat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang ketiga dalam aspek ilmu pengetahuan, agar seseorang pun juga mempelajari hal-hal yang seperti itu. Kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan waktu, ada kalanya dikaitkan dengan perputaran matahari, ada kalanya dikaitkan dengan perputaran rembulan. Yang berkaitan dengan putaran rembulan adalah puasa di bulan Ramadan tersebut. Allah katakan di dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hilal. Maka jawablah, maka katakanlah mereka yang bertanya kepadamu tentang hilal tersebut, jawablah, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Jadi hilal, rembulan itu adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecil dan purnama dan kemudian menjadi kecil lagi, agar manusia bisa menentukan waktu dan juga waktu-waktu untuk menjalankan ibadah haji. Termasuk di dalamnya adalah ibadah di bulan Ramadan. Sehingga kemudian menentukan satu Ramadan atau satu Syawal atau yang berkaitan dengan itu sangat dikaitkan dengan perputaran rembulan. Sedangkan yang berkaitan dengan perputaran matahari adalah waktu seseorang memulai berpuasa dan mengakhiri puasa, yaitu terbitnya fajar dan terbenamnya matahari. Dan begitu juga dalam waktu sahur, sangat juga dipengaruhi oleh perputaran matahari, yaitu akhir seseorang makan dan minum adalah terbitnya fajar shadiq,
bukan fajar kadzib. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.